Selamat siang untuk kamu yang mendengarkan ini setelah jam makan siang. Atau mungkin untuk kamu yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, selamat sore. Dan selamat malam untuk kamu yang sedang dalam perjalanan menuju tempat tidur. Izinkan saya beberapa menit ke depan menemani kamu. Sering banget kita membicarakan tentang sikap kedewasaan, entah itu sama teman atau sama keluarga. Sering juga terjadi perdebatan antara pertambahan usia dengan sikap kedewasaan. Padahal, memang usia tua belum tentu bisa bersikap dewasa. Akhirnya, lahirlah sebuah ungkapan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Apa sih dewasa itu? Kalau menurut hukum, mungkin yang sudah memiliki identitas wajib. Kalau di negara kita disebut dengan KTP. Kalau menurut ilmu biologi, dewasa itu ketika wanita sudah mengalami menstruasi dan seorang pria sudah pernah mengalami mimpi basah. Kalau berdasarkan dari beberapa artikel yang saya kutip, dewasa itu artinya matang, baik matang secara biologis maupun secara psikis, sehingga bisa dikatakan tidak perlu menunggu tua untuk menjadi dewasa. Karena sikap kedewasaan tidak selalu beriringan dengan berkurangnya usia. Bisa dibilang, seorang dapat dikatakan dewasa apabila ia telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang memiliki umur yang cukup matang belum tentu memiliki sikap dewasa. Bisa dibilang, seseorang dapat dikatakan dewasa apabila ia telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu, pantas nggak sih kita menyebut diri kita sudah dewasa? Menjadi dewasa memang pilihan. Banyak proses yang harus dijalani. Mungkin yang bisa dilakukan adalah belajar. Belajar memahami segala sesuatu, lalu menerima pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. Dengan kata lain, menyampingkan sifat ego kita demi kemajuan diri. Lalu, introspeksi diri adalah hal utama tentang apa yang telah kita lakukan, tentang sifat-sifat kita yang harus diperbaiki, dan sebagainya. Seringkali muncul sebuah pertanyaan dari dalam diri kita. Umur sudah segini, kok kayaknya masih gini-gini aja? Atau, cita-citaku dulu apa ya? Kok sekarang begini? Ini sebenarnya kenapa? Pertanyaan ini mungkin muncul ketika kita melihat teman kita yang jauh lebih sukses dari kita. Sesekali ada rasa sesal karena sekian lama waktu berjalan, pencapaian hidupmu belum seberapa. Jika kamu pernah merasakan, gak perlu panik. Kamu harus segera menyusun rencana. Di antaranya, manajemen waktu, manajemen uang, dan lain-lain. Menjadi dewasa, terkadang kamu merasa tersesat dan tidak tahu apa yang sebenarnya kamu cari. Berbeda mungkin waktu umur belasan tahun. Masih banyak mimpi, masih sempat bergalau ria, bahkan hidup hura-hura. Lalu, banyak orang yang takut mengatakan iya dan takut mengatakan tidak. Saya kutip dari sebuah artikel di Dunia Maya. Orang yang dewasa paham akan kemampuan dan keterbatasannya. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan karena ketidakmampuan dan keterbatasan. Karena itu, ia bisa menolak permintaan orang lain dengan sopan dan tegas. Penolakan yang sopan dan tegas karena paham tidak mampu menyanggupi. Lebih baik daripada berkata iya, namun membuat orang lain kecewa. Mungkin di usia belasan tahun, kalau kita mendengarkan omongan orang itu terkesan menakutkan, bahkan sampai kita ciut untuk menatap hari esok. Tapi, di sifat dewasa tidak semua omongan orang perlu didengarkan. Karena hidup ini kamu yang menjalani, dan orang lain tidak tahu apa-apa. Tapi semakin kesini, kamu semakin pintar memilah mana yang penting dan yang tidak. Seringkali juga, ada sebuah pertanyaan muncul di saat kita merasa jenuh dengan pekerjaan. Sebenarnya tujuan kerja di sini apa ya? Mungkin waktu lulus sarjana atau S1, segala pekerjaan pun kita terima. Yang penting gak ngerepotin orang tua lagi, itu poinnya.
Namun sekarang mulai muncul pertanyaan, apakah ini menjanjikan? Ada jenjang karir nggak ya? Dan apakah gaji yang ditawarkan cukup? Sederhana saja, sekarang kamu mulai memikirkan masa depan dan hari-hari tua. Umur memang tidak bisa bohong, jiwa muda akan selalu lekat di setiap pribadi. Belanja barang-barang yang diinginkan tanpa tahu untuk apa, ini dan itu diiyakan, hanya untuk mengikuti tren zaman. Namun, bila kini kamu berhenti mengiyakan semua hal dan mulai mempertanyakan segala hal, berarti benar, kamu sudah dewasa, karena kamu tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Seberapa penting pacaran di usia dewasa? Pertanyaan ini sering menghantui pikiran kita. Kalau umur belasan tahun, atau ketika zaman SMA atau kuliah, ini menyangkut harga diri bagi beberapa orang. Lalu terlontar kata, masih aja jomblo. Lalu kamu mulai galau di media sosial dan menyusun banyak rencana untuk mencari pacar. Namun, seiring berjalannya sifat kedewasaan kamu sibuk mengejar cita-cita, dan untuk pacaran hanya sekedar have fun, bukan lagi hal yang kamu pertimbangkan. Karena untuk masa depan, kamu tentu tidak mau sembarangan. Manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Kata-kata ini pasti sudah tidak asing di telinga kita. Coba deh kamu lihat sifat kamu sehari-hari. Apakah masih ada rasa malas? Atau hanya sekedar bercanda atau main-main? Wujud pasangan kamu adalah orang yang layak menerima versi terbaik dari diri kamu. Kalau kamu nggak siap-siap dari sekarang, gimana mungkin wujud pasangan kamu adalah yang terbaik buat kamu? Lalu coba bertanya pada diri kita sendiri, apakah sudah bahagia? Karena kalau kamu belum merasa cukup dan bahagia dengan diri kamu, dan kehidupan kamu tanpa pendamping, saat kamu akhirnya memiliki pendamping, hubungan tersebut tidak akan sehat. Kelak, pasangan yang akan menemani kamu pun hanya akan menjadi pelengkap, dan kamu akan menuntut untuk memenuhi kebahagiaan kamu. Sering juga muncul sebuah pertanyaan di benak kita. Ternyata ayah dan ibu kita sudah tua ya? Pertanyaan ini sering muncul di pikiran kita, terlebih bagi para perantau yang pulang hanya pada hari tertentu saja. Di satu momen nanti, kamu akan menyadari bahwa di saat kamu sibuk bekerja dan mengejar cita-cita, orang tuamu juga menua. Berapa banyak waktu yang tersisa selama kamu mengejar mimpi? Pernahkah terlintas, ayah dan ibu bangga nggak ya sama aku? Ini pertanyaan yang juga mengusik pikiran kita. Waktu berjalan begitu cepat, dan orang tua juga mulai menua. Mungkin kamu juga bertanya-tanya, apakah selama ini kamu sudah cukup berbakti kepada mereka? Sikap dewasa tidak akan bisa dinilai dalam sekejap. Nggak usah takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam diri. Pertanyaan itu justru memaksa kita untuk berpikir kritis dan bersikap dewasa untuk menghadapi segala masalah kehidupan. Sebab kamu memang bukan pohon yang tidak bisa dipindah kemana-mana. Kamu adalah individu unik yang sedang asik mengarungi tahap-tahap kehidupan. Saya tutup dengan kutipan dari dunia maya. Tidak ada standar pasti untuk menunjukkan sikap kedewasaan seseorang. Semua itu masih relatif, bergantung dari sudut pandang orang melihatnya. Kedewasaan sering juga diidentikan dengan sikap bijak. Ketika seseorang mampu melihat masalah secara bijak, tenang, dan mampu memberikan solusi, itu juga kadang disebut sebagai sikap dewasa. Intinya, kedewasaan adalah proses, bukan hasil. Namun, apapun jenis kehidupan yang dilalui, kedewasaan tetaplah sebuah pilihan yang didasari oleh prinsip yang dipegang. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.